Hasil mediasi terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu siang berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Kuasa hukum Jokowi mengatakan pihak penggugat masih mengajukan yang sama agar Jokowi selaku tergugat satu menunjukkan ijazah aslinya di publik. Hal ini ditolak oleh pihak tergugat satu. Dalam mediasi kedua ini, Jokowi tidak hadir meski telah diundang oleh mediator untuk hadir secara langsung sebagai prinsipal. Secara tegas, kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Dalam perkara ini, pihak Jokowi ingin perkara tetap lanjut sehingga diharapkan pihak penggugat dapat membuktikan di manakah ijazah palsu Jokowi yang telah dipersoalkan. Kuasa hukum Jokowi menambahkan tuntutan oleh penggugat M. Taufik ditolak karena penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara perdata ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, A-News melaporkan. Anggota Komisi 10 DPR RI fraksi Gerindra Ahmad Dhani memenuhi pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi MKD DPR RI. Usai menjalani pemeriksaan, Ahmad Dhani mengucapkan permintaan maaf setelah terbukti melanggar kode etik. Pemeriksaan itu terkait dua laporan yang diajukan Komnas Perempuan dan musisi PY mengenai pernyataan saat rapat naturalisasi bersama Kemenpora dan dugaan penghinaan marga. Ahmad Dhani dijatuhkan sanksi ringan berupa teguran lisan dan diminta untuk memohon maaf kepada pelapor 7 hari setelah putusan. Menanggapi kasus ini, Ahmad Dhani juga memberikan pembelaan bahwa dirinya berbeda pandangan dengan Komnas Perempuan akan pernyataannya yang dinilai kontroversial. Sementara untuk dugaan penghinaan marga, Dhani menyatakan itu adalah kesalahan slip of tongue dan murni bukan kesengajaan. Saya sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra ingin mengucapkan permintaan maaf kepada semua pihak, khususnya yang melaporkan soal hal-hal yang sudah dilaporkan. Saya sebagai anggota DPR meminta maaf, salah mengucapkan sehingga ada salah satu marga darah biru yang marah, tidak terima. Seumur hidup saya, lahir sampai umur 53 tahun, saya tidak pernah merendahkan, menistakan marga. Menghukum teradu dengan teguran lisan, disertai kewajiban teradu meminta maaf kepada pengadu paling lama 7 hari sejak keputusan ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tim Pencari Fakta Kementerian Hak Asasi Manusia mengumumkan temuan dan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami mantan pemain Oriental Circus Indonesia usai melakukan pendalaman dan mengunjungi langsung Taman Safari Indonesia. Tim Pencari Fakta telah memeriksa berbagai pihak terkait laporan dugaan eksploitasi yang dialami mantan pemain sirkus Oci. Dalam penelusuran, Kementerian HAM menemukan adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pihak sirkus Oci berupa eksploitasi anak, kekerasan fisik terhadap mantan pemain sirkus, dan kekerasan seksual. Dan kami juga melakukan kerja-kerja pendalaman yang lain, pengumpulan fakta, data, dokumen, dan pada tanggal 29 tim kami dipimpin langsung oleh Pak Dirjen juga mendatangi lokasi Taman Safari Indonesia di Cisarua,
Bogor. Kepada Baris Krim Polri, Kementerian HAM menyampaikan rekomendasi, pertama, melakukan pemeriksaan atas adanya dugaan tindak pidana atas kasus ini dengan bertitik tolak pengungkapan pada apa yang dialami oleh mantan pemain sirkus OSI generasi-generasi akhir. Kemudian rekomendasi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memfasilitasi trauma healing terhadap mantan pemain sirkus OSI sebagai bentuk pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan. Kemenham menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti kasus ini secara terbuka dan transparan. Kemenham akan memberikan keadilan bagi para korban yang ditelantarkan selama lebih dari 2 dekade. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Petugas mengevakuasi jasad Syafi Ali, 9 tahun yang ditemukan di bawah jembatan Manayu, Kecamatan Bulu, Temanggung. Jasad bocah ini terbawa arus sungai Bulu hingga sejauh 3 km dari titik hilang. Kejadian bermula saat korban dan keempat rekannya asik berenang di sungai. Tiba-tiba datang air bah hingga menghanyutkan kelima korban. 4 korban bisa menyelamatkan diri dan sempat berusaha menolong tangan korban. Namun naas, akibat arus banjir yang deras membuat korban hanyut. Pada waktu itu dari sungai belum banjir, tapi tiba-tiba dari atas ada banjir dan keempat temannya ini sempat meraih tangan survivor dan tetapi tidak kena masuk ke bawah air sungai. Kakak korban histeris saat mengetahui kematian korban. Jasad sempat diperiksa tim medis Puskesmas Bulu dan tim Inafis Polres Temanggung sebelum diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Mengamankan salah seorang tersangka berinisial M, penjaga gudang, sekaligus yang menjalankan transaksi jual beli narkoba di Kelurahan Bakung, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Dari kantong celana pelaku, polisi mendapati 1 plastik klip berisi 50 gram sabu-sabu. Sedangkan dari dalam rumah, polisi kembali menemukan pil ekstasi sebanyak 1.663 butir dan sabu-sabu seberat 6 kg, senilai 7,2 miliar rupiah. Di hadapan polisi, tersangka mengaku narkoba milik rekannya, R, yang kini buron. Narkoba biasa diedarkan di wilayah Bandar Lampung dengan sasaran tempat hajatan yang mengadakan pesta organ tunggal. Pelaku dijerat pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun kurungan penjara dan maksimal hukuman mati. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Polisi menggelandang Sri Rahayu 30 tahun karena melakukan aksi penipuan hingga 3 korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah di Pandeglang. Modus pelaku dengan menawarkan minyak goreng jauh di bawah harga pasaran. Awalnya pelaku memberikan pesanan minyak goreng sesuai dengan yang dipesan korban. Namun setelah korban memesan dalam jumlah yang lebih besar, ternyata minyak goreng tidak kunjung datang. Bahkan karena tidak dapat memenuhi pesanan, pelaku pun menghindar dari korban hingga dilaporkan ke polisi. Dari ketiga korban, total kerugian yang dialami sebesar 621 juta rupiah. Korban ini membeli beberapa kali minyak goreng, namun pada saat mau dikirim, nanti dia menyatakan nanti akan saya kirim sekaligus, jadi bukan yang sekali pembelian. Nah, pada saat waktu yang dijanjikan, itu barang-barangnya, minyak gorengnya tidak juga sampai diterima oleh pembeli itu. Atas perbuatannya, pelaku harus terjerat pasal 378 dan pasal 373 dengan ancaman 6 tahun kurungan penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam saat 2 pelaku begal menghampiri dan merampas sepeda motor seorang marbot masjid yang hendak membuka pagar masjid di Jalan Dwi Kora 2, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Salah satu pelaku langsung mengancam dan menyabetkan senjata tajam jenis parang ke arah korban. Meski sempat melakukan perlawanan, namun sepeda motor korban akhirnya dibawa kabur para pelaku. Akibat aksi pembegalan, korban terluka di jari kelingking dan nyaris putus.
Korban pun harus menjalani operasi pemasangan pen pada jarinya di RS Muhammad Hussein Palembang. Ini kira-kira jam 11 lewat. Begitu dia masuk, mungkin perasaan dia sudah diiringi oleh orang di daerah Pahlawan. Sampai di sini, ya itulah kejadian dia kena. Menurut warga di kawasan tersebut terbilang sepi sehingga sering terjadi tindak kejahatan. Kasus pembegalan ini telah dilaporkan ke polisi dan berharap para pelaku segera ditangkap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainus melaporkan. Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Wilayah 3 Sumatera Barat bertindak sebagai perwakilan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT di daerah, terus melakukan investigasi kasus kecelakaan bus ALS. Pada tahap awal, penyidik melakukan pencocokan antara dokumen kendaraan dengan kondisi fisik di lapangan. Hari ini BPTD bersama tim KNKT dijadwalkan akan melakukan penyelidikan langsung di lokasi kejadian, termasuk pemeriksaan keseluruhan terhadap kelayakan bus antar provinsi tersebut. Sementara kita baru mengecek terkait dengan identitas daripada kendaraan ini, yaitu pertama keabsahan antara dokumen kendaraan dengan fisik kendaraan. Itu yang kami laksanakan saat ini. Cuma pada saat ini kita terkendala untuk mengecek nomor rangkanya karena seperti yang kita lihat posisi dari suspensinya itu udah anjlok betul, jadi kita nggak berani masuk ke dalam daripada kendaraan ini karena berisiko terhadap keselamatan kita sendiri. Seperti telah diberitakan sebelumnya, bus ALS yang berangkat dari Sumatera Utara menuju Jakarta mengalami gangguan pada sistem pengereman yang mengakibatkan bus terguling. Akibatnya, 12 penumpang meninggal dunia di tempat, sementara 23 orang lainnya luka-luka. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Weh, Dok, kenapa ya? Kalau habis nanam mangrove, badan rasanya jadi seger semua. Apa aja maksudnya? Ya kan, kita nanam mangrove, kita jaga lingkungan, aktivitas tubuh, bikin badan jadi sehat. Kirain apa sih ini, Jak? Intinya, apa yang saya kasih tahu tadi itu, kita harus jaga dengan baik-baik. Nggak kayak kemarin saya lihat orang beli rokok ilegal, padahal itu sangat bahaya itu. Emang kenapa? Kandungannya nggak bagus ya? Jadi, rokok ilegal itu sangat berbahaya buat kesehatan kita. Iya juga sih. Iya, tanya dong kenapa? Emang kenapa? Pertama, rokok ilegal pengawasannya nggak jelas. Kedua, rokok ilegal itu tidak membayar pajak, dapat merugikan negara. Iya juga sih, masa kita udah melestarikan lingkungan, jaga kesehatan, masa mau dirusak rokok ilegal? Oleh karena itu sekarang kita harus pilih rokok yang jelas legal. Kayak cari jodoh, masa mau yang nggak jelas? Iya benar gitu dah. Apa kalian ketawa-tawain tadi? Iya ini kita ngomongin jodoh, salah rokok ilegal. Nah, pas kemarin saya dapat penyuluhan terkait dengan rokok ilegal. Salah satu di antara ciri-ciri rokok ilegal itu tidak ada pita cukai dan harganya lebih murah. Oh gitu. Makanya rokok itu yang pasti-pasti aja, sama kayak cari jodoh. Tutor dong gimana cari jodoh yang pasti, Pak. Nah itu nanti kita bicarakan. Berapa SKS? Berapa SKS, Pak? Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, sahurnya, hari tua, puasa. iNews sore setiap hari. Di iNews Room, tahajud, hipotermia, kartu pembunuhan, Sritex. iNews Room setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan, penumpang bersenja. Dugaan pengoplosan. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam 6 profesi. Jawa Tengah, Gonggongan. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews.
Selamat sore pemirsa. Sukatani, Ramadan, Takjil, pesawatnya, Hari Tua, Keluarga, negara, Puasa, Masjid Intas, Silatin Listrik, Jaya Ancol, Garuda. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. korban hanyut, warga panik, puluhan rumah hipotermia, akar tumpukan, pembunuhan. Pertamina membantah PT Sritex memenangkan keluarga. Skema oplosan tuh nggak ada. iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime. 1 Ramadan. Sholat tarawih perdana pertama Sejumlah penumpang bersenja. dan pilot Menyakitkan. pengoplosan Harus mudik tinggal dunia. 5 dekade. iNews Prime Senin sampai Jumat. Nilai malam 1 Maret dan profesi guru Polda Jawa Tengah. Dan penggelonggongan. Sehingga gagal menyalip. Rp2.000. Sholat tarawih di Forum Kernas anak Israel. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. The Great Prime Time. kasus yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya harus Anda Kalau nggak rakyat bersuara. Taufik ini yang bermasalah. Kabur aja dulu. Kegelisahan. Bukan nasionalisme kalian. The Prime Show. ada pergantian lama. Aku belum bukti. Tidak ngomong juga. Interupsi. Prioritas. Respon mereka semuanya. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Diandra Mukti. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Apa yang melatar belakangi? Meragukan nasionalisme kalian. Kabur aja dulu. Menyebar kemanapun. Itu luar biasa. Mengupas isu-isu terhangat. Kerja di luar negeri. Bawa narkoba dari serang anggota TNI. Penyelidikan. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Makin viral. Pelanggaran syariat Islam. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. The Great Prime Time. Kembali. Apakah lurus? Benarkah Nyelapak. perkara yang akan kita hadapi? Jadinya kita jadi. Saya mengatakan. Tapi masalahnya Saya kalau nggak percaya. Karena kalau kamu yang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. Taufik ini yang bermasalah. kabur aja dulu. Kegelisahan. Bukan nasionalisme kalian. Res narkoba Polda Riau. Anggota TNI. PHK. Presidennya teman. Saya Diandra Mukti. The Anda Prime Show Rabu pukul 8 malam. ada pergantian lama. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Yang menjadi prioritas. Respon mereka para Apa aja? Semuanya. Sudah. Nggak boleh. pendamping. Nggak boleh. Itu supaya tidak pandang bulu. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat. Only on iNews. Inilah banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Oke. Wajib saya dengan ada pergantian lama. Tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil yang dimaksud? Tidak ngomong juga. Konsumen korban lagi, nggak dapat barang sekarang kita. Ya ini pengawasannya juga lemah. Ya Prosesnya belum selesai. kan Anda mengoreksi. Dilihat ke tempat lain. Jangan dipotong, Bang. interupsi hanya di iNews. Weh, Dok, kenapa ya? Kalau habis nanam mangrove, badan rasanya jadi seger semua. Apa aja maksudnya? Ya kan, kita nanam mangrove, kita jaga lingkungan, aktivitas tubuh, bikin badan jadi sehat. Kirain apa sih ini, Jak? Intinya, apa yang saya kasih tahu tadi itu, kita harus jaga dengan baik-baik. Nggak kayak kemarin saya lihat orang beli rokok ilegal, padahal itu sangat bahaya itu. Emang kenapa kandungannya nggak bagus ya? Jadi, rokok ilegal itu sangat berbahaya buat kesehatan kita. Ya juga sih. Iya, tanya dong, kenapa? Emang kenapa? Pertama, rokok ilegal, pengawasannya nggak jelas. Kedua, rokok ilegal itu tidak membayar pajak, dapat merugikan negara. Ya juga sih, masa kita udah melestarikan lingkungan, jaga kesehatan, masa mau dirusak rokok ilegal? Oleh karena itu, sekarang kita harus pilih rokok yang jelas legal. Kayak cari jodoh, masa mau yang nggak jelas? Iya, benar gitu dah.
Apa kalian ketawa-tawain tadi? Iya, ini kita ngomongin jodoh. Salah, rokok ilegal. Nah, pas. Kemarin saya dapat penyuluhan terkait dengan rokok ilegal. Salah satu di antara ciri-ciri rokok ilegal itu tidak ada pita cukai dan harganya lebih murah. Oh, gitu. Makanya rokok itu yang pasti-pasti aja, sama kayak cari jodoh. Tutor dong, gimana cari jodoh yang pasti, Pak? Nah itu nanti kita bicarakan. Berapa SKS? Berapa SKS, Pak? Dua jemaah calon haji asal Jember, masing-masing Isran Khalil, kloter 31, dan Muhammad Hussein Nur Siman, kloter 35, warga Semboro dan Bangkalsari, Jember, meninggal dunia. Sehingga keduanya tidak dapat menunaikan ibadah haji tahun 2025. Namun, jumlah jemaah calon haji Jember tetap dan tidak berubah karena langsung digantikan oleh jemaah calon haji cadangan. Apalagi waktu yang tersedia untuk menunaikan haji masih mencukupi mengurus visa haji. Tahun 2025, jemaah calon haji Jember berjumlah 2.261 orang. Bapak Isran Khalil, kemudian sudah digantikan oleh jamaah yang lain. Pak Isran Khalil ini kemudian putranya mengajukan pelimpahan. Insya Allah prosesnya sudah berlanjut, tinggal menunggu visa. Yang terbaru adalah Bapak Muhammad Hussein Nur Siman. Ini jamaah kloter 34 dari KPU Al-Haromen. Tinggal pada hari Sabtu yang lalu. Nah ini rupa-rupanya Bapak Muhammad Hussein Nur Siman ini adalah jamaah haji prioritas lansia. Ini berangkat karena prioritas lansia dan beliau mengajukan pendamping. Jemaah calon haji dari Jember berangkat perdana pada tanggal 10 Mei 2025 melalui embarkasi Surabaya, Jawa Timur. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Daliman dan Mardiah, pasangan suami istri penjual bakso keliling asal desa Pugung Raharjo, sekampung Udik, Lampung Timur, saat ini tengah merasakan bahagia yang tidak terkira. Keduanya akhirnya dapat menunaikan ibadah haji di tahun 2025 ini secara bersama-sama setelah menabung selama 12 tahun lamanya. Berdagang bakso sejak tahun 1988, Pak Sutri ini mulai melaksanakan niat berangkat haji sejak 2012 lalu dan mulai mendaftar pada Juli 2013. Mereka mengumpulkan hasil keuntungan dari berdagang bakso keliling mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 setiap harinya. Hasil jualan bakso nabung. Satu hari itu berapa kita dapat? 100.000. 100.000 ya. Selama berapa tahun itu kita nabung? Selama 12 tahun. 12 tahun ya. Kalau lagi rame itu uang yang dikumpulin bisa agak lumayan ya. Ya kadang-kadang ya 150, 100 ya hampir 200, yang rata-rata ya 100. Kedua jemaah calon haji ini akan berangkat dari Provinsi Lampung pada Jumat malam ini masuk ke dalam kloter 24. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus, iNews melaporkan. Sekitar 30 warga negara Indonesia yang terindikasi nekat menunaikan ibadah haji menggunakan visa ziarah terdeteksi petugas pelindung jemaah di terminal kedatangan Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Padahal pemerintah Arab Saudi telah menutup akses ibadah haji pada 29 April lalu bagi yang tak mengantongi visa resmi haji. Mereka mengaku berasal dari Madura dan dengan sadar akan berhaji menggunakan visa ziarah, bahkan membayar hingga Rp150 juta. Visa ziarah memang masih bisa digunakan untuk masuk ke Arab Saudi, namun tidak untuk ke Mekah. Pihak keamanan Saudi terus melakukan razia ketat bagi mereka yang ketahuan tidak memiliki visa haji akan diberikan sanksi tegas. Mereka masuk ke Saudi menggunakan visa ziarah. Tujuan mereka adalah untuk berhaji. Dan mereka juga bilang yang satu orang itu dia membayar 150 juta untuk biaya untuk masuk untuk haji.
mereka sadar sepenuhnya kalau visa ziarah dilarang untuk berhaji. Dan terakhir mereka tidak bersedia menyampaikan informasi-informasi lainnya mengenai salah satunya mengenai pihak-pihak yang memberangkatkan mereka. Nah, jadi di sini memang masih ada warga kita yang terus mencoba masuk menggunakan visa ziarah untuk melaksanakan ibadah haji. Masyarakat diminta untuk tidak tergiur dengan janji manis oknum yang mengaku bisa membantu berhaji dengan visa yang tidak resmi. Dari Madinah, Arab Saudi, Kiki Irfan melaporkan. Layanan klinik kesehatan haji Indonesia terus disiapkan secara optimal oleh panitia penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi untuk menghadapi tantangan utama musim haji tahun ini. Ketua PPH Arab Saudi sempat meninjau langsung klinik kesehatan haji di Madinah guna memastikan seluruh fasilitas dan layanan kesehatan siap menangani kebutuhan para jamaah, terutama yang beresiko tinggi. Ketua PPH mengimbau bagi jamaah menjaga stamina dan tidak memaksakan diri mengikuti rangkaian amalan-amalan sunnah. Ini terkait dengan cuaca panas ekstrim yang menyelimuti Madinah serta waktu puncak haji yang masih lama. Sementara itu, pemirsa, sedikit catatan bagi jemaah calon haji yang tengah memanfaatkan waktu beribadah di Masjid Nabawi untuk mengetahui larangan-larangan seperti tidak berkumpul dengan waktu yang lama, membuat konten video, merokok di area masjid, serta membentangkan banner atau atribut apapun. Selain itu, jamaah juga diimbau untuk membawa identitas diri yang melekat di badan, minimal kartu nama hotel. Ini dikarenakan banyak jemaah yang tersesat usai melakukan ibadah selama berada di Masjid Nabawi dan lupa jalan menuju hotel. Tugas sektor khusus ditempatkan di 5 pos di sejumlah titik di area Nabawi. Bagi jemaah yang tersesat untuk tidak segan menghubungi petugas agar bisa dilayani dengan baik. Kemarin, tim Konsulat Jenderal RI Jeddah menemukan 30 calon jemaah haji legal tiba dan mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Saat diajak bicara tim pelindung jemaah, setiap orang dari mereka membayar 150 juta untuk pergi ke Arab Saudi dengan visa ziarah. Diimbau bagi masyarakat untuk tidak percaya dengan janji manis oknum mengenai keberangkatan haji dengan visa tidak resmi. Hal ini terkait dengan peraturan Arab Saudi yang tahun ini super ketat untuk urusan haji. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Misi Timnas Indonesia memenangkan laga kontra Tiongkok dan Jepang agar bisa lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia 5 dan 10 Juni nanti sepertinya bakal mendapat rintangan berat. Skuad Garuda dikabarkan akan kehilangan 2 nama penting yang absen akibat cedera. Kevin Dix dan Dean James dilaporkan belum bisa pulih hingga akhir musim, sehingga kemungkinan tak akan memperkuat pasukan Merah Putih di Jakarta dan Osaka. Dix cedera otot hamstring di laga Copenhagen melawan Brøndby April lalu dan harus menjalani pemulihan hingga akhir musim 2025. Sedangkan Dean James cedera hamstring saat membela Go Ahead Eagles menghadapi FC Utrecht di pekan 28 Liga Belanda. Belum ada kabar kapan pemulihan James berakhir, meski ia sempat terlihat ikut perayaan kemenangan Go Ahead Eagles saat menjuarai KNVB Cup. Cedera 2 pemain ini tak hanya membuat pusing pelatih Patrick Kluivert, tapi juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyatakan bila timnas sepak bola Indonesia kehilangan pemain, maka harus ada pemain pelapis yang berkualitas. PSSI pun kini tengah mengusahakan pemain pengganti yang tengah digodok untuk memperkuat lini belakang skuad Garuda. Sebagai persiapan, timnas Garuda pun akan menggelar pemusatan latihan di Bali pada 26 Mei mendatang selama 9 hari. Laga leg kedua semifinal Liga Champions Eropa antara Inter Milan kontra Barcelona di Giuseppe Meazza telah menasibkan Nerazzurri ke partai puncak. Namun, tak lama laga usai, muncul kontroversi terkait kepemimpinan wasit Szymon Marciniak asal Polandia yang dinilai melakukan kesalahan fatal. Protes keras ini diungkap pemain Barcelona, Pedri, terkait pelanggaran yang dilakukan Henrikh Mkhitaryan terhadap Lamine Yamal sedikit di luar kotak penalti. Pedri menyebut wasit semestinya menghadiahi Mkhitaryan dengan kartu kuning kedua, sehingga ia harus menerima kartu merah dan meninggalkan lapangan. Namun wasit hanya menyatakan sebagai pelanggaran biasa, sehingga Mkhitaryan pun tetap bermain.
Pedri menilai keputusan wasit sangat merugikan Barcelona dan turut berpengaruh pada hasil akhir. Inter Milan sendiri akhirnya sukses mengalahkan Barcelona dengan skor akhir 4-3 lewat perpanjangan waktu sehingga unggul agregat 7-6. Skuad Simon Inzaghi membuka keunggulan di menit 21 melalui gol Lautaro Martinez. Sebelum rehat, Nerazzurri menambah keunggulan melalui penalti Hakan Çalhanoğlu di menit 46 setelah Pau Cubarsí melanggar Martinez di kotak terlarang. Di babak kedua, Barca memperkecil ketinggalan lewat gol Eric Garcia di menit 54. 6 menit berselang, Blaugrana sukses menyamakan skor 2-2 melalui sundulan Dani Olmo. Serangan masif membuat skuad Hansi Flick berhasil membalikan skor menjadi 3-2 pasca tembakan keras Rafinha merobek gawang Jan Sommer di menit 87. Namun pasukan biru hitam kembali memaksakan skor remis 3-3 di injury time lewat gol Francesco Acerbi. Di babak extra time, Barca akhirnya dipaksa menyerah setelah gol Davide Fratesi menutup skor akhir menjadi 4-3. Di partai final, Inter menunggu pemenang antara Arsenal melawan Paris Saint-Germain. Militer Israel meluncurkan serangan udara terhadap bandara internasional dan maskapai penerbangan sipil di sekitar Sana'a, ibu kota Yaman. Zionis Israel juga menyerang pembangkit listrik di distrik Dahaban di kota Sana'a. Serangan ini dilancarkan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan menghentikan serangan terhadap kelompok Houthi. Trump menyebut Houthi telah bertekuk lutut dan setuju tidak akan menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Yaman telah menghadapi kampanye militer Amerika yang intensif, termasuk 1.300 serangan udara dan laut yang mengakibatkan ratusan korban sipil. Tak hanya di Yaman, tanpa belas kasihan Israel menyerang sebuah sekolah di Gaza yang menampung pengungsi di kamp pengungsian Bureij di pusat jalur Gaza. Badan Pertahanan Sipil Gaza mengatakan akibat serangan udara ini 31 orang meninggal dan melukai puluhan lainnya. Serangan ini terjadi saat Israel menuai kecaman internasional atas rencana perluasan ofensif di Gaza. Sementara Menteri Keuangan sayap kanan menyerukan agar wilayah Palestina dihancurkan.